Kecewa, dia kecewa. Udah tinggal di ujung bayangin. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya. Berita terbaru dari manusia yang paling membosankan untuk dibahas. Iya. Siapa lagi manusia itu kalau bukan Hasto? Bosan bahas dia, tapi ada pula berita terbaru. Iya. Sayang dilewatkan ya. Apa itu? Pra peradilan yang kedua ditolak. Lebih tepatnya bukan ditolak, gugur. Iya, lebih lembut ya kata-katanya ya. Kenapa bisa gugur, Pung? Karena KPK sudah melimpahkan berkas dan bukti-bukti kepada kejaksaan. Kalau KPK sudah melimpahkan bukti dan juga berkas-berkas kepada kejaksaan, itu artinya apa? Sebentar lagi persidangan akan dimulai. Iya. Pra peradilan sudah pasti gugur. Karena pra peradilan itu posisinya atau levelnya lebih rendah. Karena pra peradilan kan di Kejaksaan Negeri. Ya, saya kira kita mesti menyampaikan terima kasih kepada hakim yang sudah memutus perkara ini dengan membenarkan sikap dari KPK yang mencoba menggugurkan permohonan pra peradilan. Ya. Jadi artinya apa yang saya mau sampaikan adalah bahwa pengadilan pun sudah mengesahkan bahwa permohonan pra peradilan kami gugur dengan tindakan KPK yang menurut hemat kami dilakukan dengan cara-cara akal-akalan dan cara-cara yang tidak menurut hukum. Artinya apa? Ya, kita sesalkan bahwa hal ini bisa terjadi. Karena ini akan bukan hanya sekedar permulaan bagi pengadilan dan juga bagi aparat penegak hukum yang lain bagaimana membatalkan satu perkara kalau pihak yang menjadi tersangka itu melakukan perlawanan. Ya. Ini satu berita buruk di dalam penegakan hukum kita. Ya. Ini berita yang seharusnya tidak terjadi oleh aparat penegak hukum yang menyebut diri berintegritas. Ya. Padahal sebab begini saudara-saudara, apapun yang kita lakukan dengan permohonan pra peradilan ini adalah untuk mencari bukti permulaan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka. Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada. Iya kan, itu dia. Ya, adu nasibmu toh. Toh semangat toh, semangat. Iya, semangat ya. Jadi manusia harus semangat. Apapun yang terjadi tetap semangat. Iya. Ingat apa yang kau bilang toh, yang kamu bilang ya, bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Iya. Apa itu bahasa Sanskertanya itu nggak ingat aku. Yang ada Jayati itu. Lah inilah kebenaran yang sesungguhnya toh. Dan tahu enggak kalian, ya kan, sepanjang persidangan, ya bisa dikatakan kuasa hukumnya si Hasto ini sebetulnya, kalau jujur gue bilang ya, sebetulnya udah tahu ini bakalan ditolak, ya bakalan gugur. Oleh karena apa? Karena mereka sudah
mengetahui bahwasannya KPK sudah melimpahkan berkas dan juga alat bukti kepada kejaksaan. Kan begitu ya, sebagai formalitas saja ya dibikin itu. Itu dia ya, sebagai formalitas diadakan persidangan seperti itu ya. Dan ternyata mereka mau tidak mau harus mendengarkan keputusan dari hakim yang mengatakan bahwasanya pra peradilan gugur. Mereka tidak terima, iya kan? Ya wajar, siapapun juga nggak akan mungkin terima. Namanya kuasa hukum ya kan. Jadi mereka tidak terima. Oleh karena apa? Mereka mencium adanya sebuah permainan dari KPK dengan hakim, juga kejaksaan. Masa sih? Bukankah selama ini yang penuh permainan itu kalian? Ayo mainkanlah mainmu, biar dimainkan orang itu mainnya. Kalian bilang kalian mendapatkan dukungan penuh dari 1000 lawyer. Mananya lawyer kalian itu? Ya, kosong rupanya. Omongan kosong ya kan. Jadi juga mereka mengatakan bahwasannya kami melihat bahwasannya ada usaha ya untuk, ingat ini, ada usaha untuk menghilangkan hak-hak asasi manusia dari Hasto. Sekarang begini, kalau bicara hukum ya, hukum itu tidak bisa disejajarkan dengan hak-hak asasi manusia. Tapi hukum itu harus selalu di atas daripada hak asasi manusia. Hak-hak Hasto yang seperti apa? Seperti menghadirkan saksi yang menguntungkan, kan begitu. Percuma saja mau dihadirkan pun juga saksi kalau sudah dilimpahkan berkas. Gugur. Mengheningkan cipta dulu koto. Apa mereka katakan? Kata Bapak Magdir ya, kuasa hukum Hasto yang paling keren itu. Ya, dia katakan bahwasanya ya, saya mengatakan selamat, mengucapkan selamat kepada KPK yang dengan itikat buruknya ya sudah mengambil langkah-langkah yang kami rasa penuh dengan permainan. Ya, jadi mereka keberatan karena apa? Pelimpahan berkas itu dilakukan 1 hari, hanya 1 hari, ya, 1 hari penyerahan tersangka dari penyidik kepada jaksa, ya. Jadi itu yang menjadi keberatan mereka, mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, urusan orang itulah. Karena cepat prosesnya mereka bilang buru-buru. Buru-buru ikan lele. Ubur-uburnya le. Aduh. Yalah. Aku jadi greget ini kalau udah bahas Hasto ini. Jujur aja aku bilang, mau kasihan, takut dosa sama rakyat. Takut nanti dibully. Opung apa yang kau kasihani dari dia? Aduh, secara politik kan udah aku bilang sama kalian, ya kan? Kongres PDIP ini harus diselamatkan dari orang yang namanya si Hasto. Berarti mungkin ini ada kong kali kong antara orang-orang PDIP lainnya dengan KPK, nggak tahu. Ini kan penerawanganku. Karena secara politik ya, kalau Hasto dibiarkan masih tetap menyandang gelar sekjen Dr. Hasto, bisa dipastikan akan menambah atau memperparah keadaan PDIP.